Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah isu yang jujur aja kerasa banget dampaknya ke dompet kita semua. Yaitu gimana sih cara negara menangani lonjakan harga energi dan pangan akhir-akhir ini. Ini tuh situasi yang benar-benar nyata dan sering bikin kita mikir keras kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bongkar materinya dan melihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar ekonomi global. Pas harga barang kebutuhan pokok dan bensin lagi naik-naiknya, insting pertama kita pasti mikir, wah, pemerintah harus turun tangan nih, tekan harganya biar tetap murah, iya kan? Rasanya itu solusi yang paling masuk akal buat kita sehari-hari. Tapi, coba tebak. Data dan analisis dari laporan terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF justru menunjukkan kalau insting responsif dari pemerintah ini ternyata bisa sangat berbahaya buat perekonomian jangka panjang. Kok bisa gitu ya? Untuk ngejawab itu, agenda kita kali ini bakal ngebahas 4 hal. Pertama, guncangan harga global. Kedua, jebakan subsidi. Ketiga, siapa yang sebenarnya untung. Dan yang terakhir, solusi tepat sasaran. Oke, kita masuk ke bagian pertama, guncangan harga global. Sebuah masalah yang jelas nggak bisa kita bantah lagi. Gini, saat ini guncangan harga energi benar-benar memukul keuangan rumah tangga dan bikin repot usaha-usaha kecil. Tapi, di tengah situasi yang menekan ini, IMF malah ngasih arahan yang lumayan belak-belakan. Mereka bilang, biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional. Jadi pada dasarnya, mereka memperingatkan pemerintah supaya nggak buru-buru atau gegabah menekan harga secara menyeluruh. Nah, Anda mungkin mikir, loh kenapa lembaga sekelas IMF malah nyaranin hal yang kesannya makin ngerepotin rakyat? Alasannya ada di 3 konsekuensi fatal ini. Menahan harga secara artifisial itu justru bisa memperburuk inflasi dalam jangka panjang, ngasih beban yang luar biasa berat ke keuangan negara, dan yang paling gawat, menghambat penyesuaian ekonomi yang harusnya terjadi secara alami. Lanjut ke bagian kedua, jebakan subsidi, atau yang bisa kita sebut sebagai sang penyelamat palsu. Niat pemerintah ngasih subsidi itu pastinya baik ya, tapi sayangnya ini sering banget berubah jadi jebakan. Coba kita bedah gimana reaksi berantainya. Bayangin, pas harga energi global naik, terus pemerintah langsung nombokin biayanya besar-besaran pakai subsidi, apa yang terjadi? Kita sebagai masyarakat dan pelaku usaha jadi kehilangan yang namanya sinyal harga. Karena kita nggak ngerasain langsung efek kenaikan harga itu pas bayar bensin atau tagihan listrik, kita jadi ngerasa nggak perlu tuh buat hemat atau ngubah kebiasaan. Konsumsi kita tetap aja tinggi, seolah-olah nggak ada krisis. Ujung-ujungnya, beban anggaran negara terus membengkak parah tanpa henti. Biar lebih kebayang seberapa besar dampaknya, coba lihat angka ini. 153,1 triliun rupiah. Itu adalah jumlah fantastis yang udah dikeluarin pemerintah khusus buat subsidi dan kompensasi semata-mata demi menjaga daya beli masyarakat di tengah guncangan ini. Bayangin deh seberapa besar dana yang tersedot keluar. Dana segede ini dipakai cuma buat nahan harga, padahal dana tersebut harusnya bisa dialokasikan buat hal-hal yang jauh lebih produktif kayak bangun infrastruktur atau pendidikan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Siapa yang sebenarnya untung? Mari kita lihat dampak nyata dari kebijakan subsidi menyeluruh ini. Fakta dari analisis IMF ini mungkin bakal bikin Anda mikir 2 kali nih. Ternyata, subsidi harga yang sifatnya menyeluruh alias dipukul rata buat semua orang, itu rupanya jauh lebih banyak dinikmati sama kelompok berpenghasilan tinggi. Logikanya sederhana. Mereka punya lebih banyak mobil, rumahnya lebih besar, otomatis mereka mengonsumsi energi bersubsidi jauh lebih banyak. Sebaliknya, pendekatan lewat bantuan tunai langsung itu terbukti jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Ini benar-benar ngelindungin kelompok yang rentan tanpa harus buang-buang uang negara buat ngesubsidi mereka yang sebenarnya udah mapan. Dan masalah ini tuh nggak cuma terjadi di negara kita aja loh, tapi diperparah sama situasi global. Kalau kita lihat laporan Fiskal Monitor IMF edisi April 2026, tekanan pada anggaran pemerintah itu lagi naik pesat di seluruh dunia. Kombinasinya ngeri banget. Utang negara udah pada tinggi, biaya bunga pinjaman makin mahal, ditambah lagi ketidakpastian geopolitik. Ini semua bikin ruang gerak keuangan negara makin sempit. Intinya, negara-negara saat ini udah nggak punya kemewahan buat ngebakar anggaran di kebijakan yang salah sasaran. Yang membawa kita ke bagian keempat, solusi tepat sasaran, sebuah jalan ke depan yang jauh lebih berkelanjutan. Kalau subsidi dipukul rata bukan solusinya, terus apa dong? Rekomendasi dari IMF ini cukup tegas. Bantuan tepat sasaran. Perhatiin 2 kata kunci yang krusial banget di sini, yaitu sementara dan eksklusif. Perlindungan buat masyarakat itu mutlak diperlukan, tapi bantuannya harus dikasih secara langsung ke mereka yang paling kena dampak, biasanya dalam bentuk uang tunai. Dan ingat, sifatnya harus dirancang buat ditarik lagi pas krisisnya udah reda.
Ini buat mastiin kalau uang negara benar-benar dipakai secara efisien buat ngelindungin kelompok rentan, bukan buat nombokin gaya hidup orang kaya. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda memikirkan satu pertanyaan provokatif dari analisis IMF ini. Mengurus ekonomi negara itu kan ibarat jalan di atas tali. Harus bisa menyeimbangkan antara ngasih bantuan finansial jangka pendek buat rakyat dan memastikan negara tetap stabil buat jangka panjang. Pertanyaannya, kalau kita terus ngabisin anggaran dan numpuk utang hari ini cuma buat nahan harga, kira-kira kita masih bakal punya sisa dana atau ruang fiskal nggak sih buat ngadepin krisis global berikutnya? Ini benar-benar dilema nyata yang lagi bikin pusing para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah topik kali ini. Semoga penjelasannya ngasih perspektif baru yang bermanfaat banget buat Anda semua.